Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurina Efrianti. Saya dari kelas Biologi A semester 4. Kali ini saya akan melakukan acara praktikum ke-7 Ekologi Umum mengenai ekosistem perairan tawar. Kali ini saya akan membahas mengenai ekosistem hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau merupakan hutan yang berada di lingkungan perairan Payau. Hutan ini merupakan hutan yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan pasang surut air laut. Ekosistem hutan ini juga khas, salah satunya karena adanya pelumpuran di wilayah hutan tersebut yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta mengalami daur pengenangan oleh pasang surut air laut. Beberapa fungsi atau manfaat yang dimiliki oleh hutan mangrove diantaranya yang pertama fungsi ekonomi. Dilihat dari segi ekonominya, hutan mangrove ini menghasilkan beberapa jenis kayu yang kualitasnya diakui baik. Kemudian menghasilkan hasil-hasil non-kayu yang dikenal sebagai hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan bukan kayu ini merupakan arang, kemudian bahan pewarna, kosmetik, hewan, bahan pangan, minuman, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fungsi fisiologis. Dilihat dari segi ekologisnya, hutan ini memiliki fungsi diantaranya sebagai pelindung pantai dari ombak atau abrasi yang dapat mengikis pinggiran-pinggiran pantai. Kemudian menjadi habitat bagi beberapa jenis hewan seperti biawak, kepiting, udang, siput, dan ikan glodok, dan lain sebagainya. Dan menjadi tempat bagi flora atau tumbuhan. Fauna yang terdapat di ekosistem mangrove merupakan perpaduan antara fauna ekosistem terestrial, peralihan, dan perairan. Fauna terestrial kebanyakan hidup di pohon, sedangkan fauna peralihan dan perairan hidup di batang, akar, dan kolong-kolong akar pada pohon mangrove. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pola interaksi yang terjadi di dalam ekosistem hutan mangrove. Yang pertama adalah interaksi antara ikan hiu dengan pohon mangrove, di mana interaksi ini merupakan pola interaksi simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup, di mana satu makhluk hidup diuntungkan, sedangkan makhluk hidup lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Dalam hal ini, ikan hiu itu diuntungkan karena akar pohon mangrove merupakan tempat menetasnya telur-telur ikan hiu dan merupakan habitat bagi ikan hiu yang masih kecil. Sedangkan pohon mangrove ini tidak dirugikan maupun diuntungkan dari keberadaan ikan hiu ini. Pola interaksi yang kedua adalah burung bangau yang berwarna putih dengan pohon api-api. Pola interaksi ini juga merupakan pola interaksi simbiosis komensalisme, di mana pohon mangrove tidak mendapatkan kerugian maupun keuntungan dari keberadaan burung bangau ini, sedangkan burung bangau itu memperoleh keuntungan karena ia dapat mencari makan dan mendapatkan makanannya di sekitar pohon api-api. Pola interaksi selanjutnya yaitu pada terumbu karang dan pohon mangrove. Dalam hal ini, pola interaksi yang terjadi merupakan simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hal ini, terumbu karang dan pohon mangrove sama-sama diuntungkan. Terumbu karang diuntungkan karena akar pohon mangrove ini dapat menyerap zat-zat yang dapat merusak terumbu karang. Selain itu, pohon mangrove juga diuntungkan karena ia memperoleh nutrisi dari penyerapan zat-zat tersebut. Pola interaksi selanjutnya adalah antara pohon mangrove dengan kuda laut. Ini merupakan simbiosis komensalisme, di mana kuda laut akan memanfaatkan pohon mangrove sebagai tempat untuk berlindung dan mencari makan. Makanan dari kuda laut ini berupa plankton kecil. Kemudian, pohon mangrove tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan dengan keberadaan kuda laut ini, sehingga pola interaksi yang terjadi merupakan simbiosis komensalisme. Selain pola interaksi yang telah disebutkan tadi, ditemukan juga ikan glodok atau disebut dengan mudskipper.
Ikan ini suka berjalan dan berlompatan di antara akar-akar pohon mangrove atau pohon api-api. Ikan ini juga memiliki mata yang menonjol keluar dan bisa berkedip. Selain itu, ia juga mampu berjalan menggunakan kaki palsunya. Namun, kaki palsu ini sebenarnya merupakan sirip yang telah mengalami adaptasi sehingga menjadi kuat dan bisa digunakan untuk berjalan di lumpur.